Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan Bu Nanda di pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar mengenai pecahan. Bu Nanda yakin kalian semuanya pasti sudah tidak asing lagi dengan kata pecahan, bukan? Di kelas 4 kalian juga sudah belajar tentang pecahan. Jadi nanti di kelas 5 kita akan belajar pecahan lagi, namun yang lebih luas lagi ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini untuk pecahan, kita nanti akan belajar menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut berbeda. Kemudian juga kita menentukan hasil perkalian dan pembagian dengan penyebut yang berbeda ya. Baik, langsung saja. Nah, di situ Bu Nanda tampilkan ada gambar. Di situ ada gambar apa kira-kira? Ya, gambar pizza. Siapa yang suka makan pizza? Bu Nanda yakin pasti semuanya suka pizza ya. Nah, ketika kita makan pizza itu bentuknya apa? Lingkaran, ya kan? Bentuknya lingkaran dan dia besar. Jika ingin dimakan, biasanya kita harus potong dahulu, ya kan? Dipotong dahulu menjadi beberapa potong, menjadi beberapa bagian, baru bisa kita makan. Nah, kemudian coba kalian lihat gambar di bawahnya. Gambar di bawahnya itu ada 3 gambar tapi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah gambar pizza yang satu. Maksudnya satu bagaimana? Utuh. Jadi dia tidak terpotong-potong. Kemudian di sebelahnya ada lagi gambar pizza yang terpotong menjadi 2 bagian. Atau biasa disebut dengan 1/2. Kemudian yang paling bawah ada lagi gambar pizza dipotong menjadi 4 bagian atau 1/4 bagian. Kira-kira bingung tidak? Nah, ini sudah dibahas di kelas 4 ya. Bu Nanda akan mengulanginya sedikit agar anak-anak lebih ingat lagi ya. Nah, coba berhati. Baik, kita ke penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Ini mudah. Jadi di kelas 4 sudah ya. Bu Nanda hanya mengulangi sedikit. Bu Nanda akan memberikan contoh. Di sini ada sebuah kasus yaitu ibu memiliki permen. Ibu memberikan permen tersebut kepada Saka dan Budi. Saka mendapat 2 permen dan Budi mendapat 3 permen. Pertanyaannya adalah, berapa bagian permen yang diterima Saka dan Budi? Pertanyaan yang kedua, berapa bagian sisa permen yang dimiliki ibu? Kira-kira bagaimana cara menjawabnya? Jadi kita jawab pertanyaan yang A dulu ya, bagian A dulu. Jadi tadi ibu memiliki berapa permen? Ibu memiliki 8 permen ya. Coba perhatikan ada di gambar itu. Ibu memiliki 8 permen. Berjajar-jajar 8 permen. Kemudian diberikan Saka permennya berapa bagian? 2. Jadi yang di atas ada 2 permen di kotak. Kemudian jika dijadikan pecahan, berarti bentuknya pecahannya berapa per berapa? Ya, jadi pembilangnya dan penyebutnya, jika pembilangnya itu adalah permen yang diterima Saka. Untuk penyebutnya adalah jumlah permen yang dimiliki ibu seluruhnya. Jadi yang diterima Saka berapa? 2 per 8 bagian permen yang dimiliki ibu. Jadi kalau dijadikan pecahan yaitu 2/8. Itu yang permen diberikan untuk Saka. Kemudian bagian permen yang diterima oleh Budi. Budi tadi dapatkan berapa permen? Ya, 3. Jadi kita kotakin 3 permen di situ. Jadi kalau dijadikan pecahan menjadi 3/8. 3 itu
Dari mana? Dari bagian yang diterima Budi, dan 8 adalah jumlah seluruh bagian permen yang dimiliki oleh Ibu ya. Kemudian kita lihat gambar bawahnya. Di situ dijumlahkan, dijadikan satu antara permen yang diterima Saka dan permen yang diterima Budi. Jadi tadi Saka mendapatkan 2 bagian dan Budi mendapatkan 3 bagian. Jadi kalau ditambahkan atau dijumlahkan berarti berapa bagian permennya? 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi permen yang diterima Saka dan Budi ada berapa? Ada 5. Dijadikan pecahan berarti 5/8 ya. Jadi kalau dituliskan seperti yang bagian bawah itu, 2/8 ditambahkan 3/8 sama dengan 5/8 ya. Mudah kan? Ini mudah ya. Baik. Lanjut kita jawab pertanyaan yang bagian B. Pertanyaannya tadi apa yang bagian B? Ya, berapa bagian sisa permen yang dimiliki Ibu? Jadi Ibu tadi memiliki 8 permen. Karena permennya tadi sudah dibagikan kepada Saka dan Budi, jadinya bagaimana menghitungnya? Ya, karena kita tadi sudah di bagian A, kita tadi sudah menghitung bagian Saka dan Budi itu ada 5/8 permen, ya kan? Masih ingat? Nah, jika pertanyaannya berapa sisa bagian permen Ibu, jadi mudah. Bagaimana caranya? Kita kurangkan. Jadi, permen Ibu ada berapa? Ada 8 bagian. Berarti 8/8 dikurangi 5/8. Jadinya berapa? 3/8. Ya, mudah. Lanjut, sebelum kita menginjak ke penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, ayo kita mengingat kembali apa itu pecahan senilai. Ya, di kelas 4 kita juga sudah belajar pecahan senilai. Jadi, apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Jadi, pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda dapat bernilai sama jika perbandingannya tetap. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Bu Nanda mengingatkan kembali ya. Jadi, untuk menentukan pecahan senilai bisa dengan menggunakan cara membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Coba kalian perhatikan pecahan senilai yang Bu Nanda tampilkan di gambar. Ada 4 pecahan senilai ya. Jadi caranya bagaimana? Coba perhatikan nomor 1. Contoh nomor 1. Pecahan 1/3 senilai dengan, nah di sini Bu Nanda caranya dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Dengan bilangan berapa? Ya, bilangan 2. Jadi Bu Nanda kalikan dengan pembilang 2 dan penyebut 2. 1 dikali 2, 2. 3 dikali 2, 6. Jadi 1/3 senilai dengan 2/6. Nomor 2. Pecahan 3/5 senilai dengan, Bu Nanda dikalikan lagi pembilang dan penyebutnya, yaitu Bu Nanda dengan angka yang sama juga atau bilangan yang sama juga, yaitu bilangan 2. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10 ya. Jadi kalian boleh mengalihkan dengan bilangan berapapun yang sama. Jadi pembilangnya sama dan penyebutnya sama ya. Syaratnya itu. Kemudian pecahan 3/15 senilai dengan, nah di sini Bu Nanda tidak mengalihkan tapi membagikan. Membagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebut yang sama. 3 bagi 3, 1, 15 bagi 3, 5 ya. Jadi Bu Nanda kenapa membagikannya, tidak mengalihkannya? Karena Bu Nanda melihat di sini ada pembilang yang besar nilainya 15 ya. Jadi 15 ini Bu Nanda
dengan bilangan yang sekiranya bisa dibagi dan habis ya, begitu caranya. Paham? Semoga kalian paham ya, karena ini sudah di. Sekarang kita perhatikan penyebutnya ya. Jadi ini hasil dari pecahan senilai yang tadi kita bahas. Pecahan 1/3 senilai dengan 2/6, pecahan 3/5 senilai dengan 6/10, pecahan 3/15 senilai dengan 1/5. Nah, di sini contoh nomor 1, pecahan 1/3 itu kan senilai dengan 2/6. Kita lihat penyebutnya. Kira-kira penyebutnya sama tidak? Ya, berbeda ya. Nomor 2 juga begitu. Meskipun mereka pecahan senilai, tapi penyebutnya juga berbeda. Kemudian nomor 3 pun sama seperti itu. Penyebutnya berbeda ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan penyebut yang berbeda ya. Nanti akan Bu Nanda jelaskan di lain waktu. Sekarang Bu Nanda akan memberikan tugas untuk kalian berlatih di rumah agar kalian mengingat kembali bagaimana cara untuk mendapatkan pecahan yang senilai ya. Di sini ada 5 soal. Kalian tentukan pecahan senilai dari pecahan yang Bu Nanda sudah tampilkan di gambar. Ada 5 tugasnya. Boleh kalian dengan cara dikalikan atau dibagikan dengan pembilang dan penyebut bilangan yang sama ya. Sudah cukup di sini penjelasan dari Bu Nanda. Bu Nanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.